Nah, saat ini saya sudah berada di Wisma Atlet Kemayoran, di mana tempat ini memang kini menjadi sorotan semua pihak. Bagaimana tidak, memang kondisi Wisma Atlet beberapa waktu sempat viral di sebuah video yang menggambarkan antrian banyaknya jumlah pasien yang menunggu untuk mendapatkan tempat isolasi mandiri. Nah, setelah beberapa waktu lalu kasus harian COVID-19 memang sempat melandai, namun kini kita dikejutkan dengan rekor baru dari kasus harian COVID-19. Apa yang sebenarnya terjadi? Berdasarkan informasi yang dihimpun, lonjakan kasus COVID-19 memang sudah lama terjadi dan diprediksi. Salah satunya adalah akibat sejumlah aktivitas turunan yang dihasilkan oleh kegiatan mudik dan libur panjang pada momen Idul Fitri kemarin. Meski mudik bisa dikontrol, namun ternyata kegiatan internal yang dilakukan saat mudiklah yang menjadi penyebabnya, seperti silaturahmi atau mengunjungi sejumlah tempat wisata. Lonjakan kasus ini tidak disebabkan oleh satu faktor. Ada beberapa faktor yang menyebabkan lonjakan tersebut. Pertama, tentu aktivitas ketika Ramadan sampai dengan hari raya. Aktivitas itu bukan masalah mudiknya. Mudik sudah terkontrol oleh pemerintah, hanya 1,5 juta saja yang mudik, 1,5 sampai 2 juta. Tetapi aktivitas internal ya. Aktivitas internal itu yang terjadi di lingkungan, seperti misalnya silaturahmi, kemudian wisata dan lain-lain. Kemudian yang kedua yang lebih dominan kami melihatnya adalah masuknya mutasi virus. Sebenarnya mutasi virus itu masuknya bukan baru kali ini. Dan kenaikan kasus itu bukan 1-2 minggu ini saja. Kenaikan kasus kita itu sudah berjalan 9 minggu. Ini minggu ke-10. Hanya memang naiknya sedikit-sedikit dan melonjak cukup banyak pada minggu ini saja sebenarnya, pada minggu ke-9 setelah April awal. Lihat saja data kasus harian COVID-19 dalam beberapa hari terakhir. Penambahan kasus harian berada di kisaran 12 ribuan. Bahkan pada 20 Juni 2021, kasus menembus angka 13.737 jiwa. Pemerintah pun akhirnya menarik rem. Kebijakan pengetatan PPKM Mikro akhirnya dilakukan mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk membatasi jam operasional pusat keramaian hingga pukul 8 malam. Khusus zona merah, kegiatan belajar mengajar serta tatap muka dilarang dan tempat ibadah ditutup sementara. Masuknya varian baru juga mulai mengintai pertambahan kasus di tanah air, di mana beberapa virus varian baru sudah mulai banyak terjadi di beberapa tempat seperti di Kudus, sehingga semua pihak diminta untuk terus waspada. Pihak Wisma Atlet juga terus berbenah dan menambah sejumlah fasilitas untuk mengantisipasi seandainya terjadi lonjakan baru. Makin banyak pasien yang masuk, seperti Januari. Makin banyak pasien yang masuk ringan, terus kemudian ada yang sedang masuk HCU, makin banyak masuk HCU, kemudian ada penurunan lagi masuk ICU, intubasi, kemudian kebanyakan ya memang tidak terselamatkan. Tertinggi kan kita Januari meninggal, 30 lebih lah, 1 bulan itu. Ya mudah-mudahan, ya ada kemarin meninggal, udah ada 3 orang yang terakhir. Ya mudah-mudahan makanya ini untuk warning lah masyarakat. Ya ini memang mengancam nyawa. Virus ini nggak kelihatan, apalagi varian India kan sudah mulai ada juga. Jadi bukan nakut-nakutin, tapi ini informasi. Supaya lonjakan angka kasus COVID-19 tidak kembali terjadi, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, serta tentunya juga menjaga jarak. Untuk menyiapkan terjadinya lonjakan kasus baru, pemerintah terus menambah sejumlah tempat isolasi dan juga jumlah tenaga medis. Namun angka ini tentunya tidak akan pernah cukup jika kita tidak pernah mematuhi protokol kesehatan. Karena bagaimanapun COVID-19 adalah musuh kita semua. Tim Liputan CNBC Indonesia.